Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wa man a'rada anha asha fi dhulmihi al-laili idza yaghshaha. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil iman bih walhamdulillah alladzi hadana bi'azimi syariatih. Alhamdulillahilladzi as'adana bi isba'i afdali rusulih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi uluhiyatihi wa rububiyatihi wa asma'ihi wa sifatih. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nusalli wa nusallim alaih ala habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Zil manhajin nafis wa maslakil anis alladhi tamasallahu bihi minasyayatin wal abalis wa ala alihi wa sahbihi wa bi ahli sidqi wal wafa alladhi fazu bidaris salam wal jaza. Yang kami muliakan daripada jajaran para habaib, para alim ulama, para tokoh, dan begitu juga para pejabat yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Yang terlebih-lebih yang kami hormati Sayyidul Walid Al-Habib Anis, dan begitu juga Al-Habib Ali bin Abdullah Barakbah berserta Lajnah Aksam Al-Haul, dan begitu juga penceramah pada siang hari ini yaitu Al-Habib Muhammad bin Yahya Barakbah. Berdirinya Al-Fajr sini tidak lain tidak bukan untuk menyampaikan, untuk membacakan yaitu sebuah manakib Sahibul Haul wal Maqam An-Nazil fi Tambak Al-Habib Husain bin Ahmad Barakbah. Nasab beliau Al-Habib Husain bin Ahmad bin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdurrahman bin Umar bin Abdurrahman bin Umar Barakbah bin Ahmad Al-Aqsa bin Muhammad bin Abdullah Ba'alawi bin Ali Al-Ghuyur bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad Zahid Mirbad bin Ali Khalid Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad Al-Nakib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zain Al-Abidin bin Husain Al-Syahid bin Ali bin Abi Talib bin Sayyidatina Fatimah Al-Batul binti Sayyidina Fatimah binti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asal usul gelar Barakbah, bermula gelar Barakbah dinisbatkan kepada keturunan waliullah Umar bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam. Mengenai gelar ini tidak dapat keterangan jelas apakah beliau mempunyai pundak yang kuat yang di dalam bahasa Arab disebut dengan rokbah, atau berhubungan dengan suatu tempat yang terdapat sumur dan pohon kurma di dekat kota Tarim yang dinamakan dengan Barakbah. Kehidupan Al-Habib Husain bin Ahmad Barakbah, beliau lahir pada abad 11 Hijriah atau bertepatan dengan 17 Masehi, atau sekitar tahun 1095 Hijriah di kota Tarim, sebuah kota kecil di negeri Hadramut yang merupakan kota asal seluruh Bani Alawi yang diberkahi, yang merupakan tempat bermunculannya para wali. Pada masa kelahiran beliau merupakan masa keemasan, di mana saat itu hidup para ulama semisal Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ketika beliau Al-Habib Husain bin Ahmad Barakbah lahir, beliau dibawa oleh ayahandanya ke hadapan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad untuk bertabarukan. Sebagaimana kebiasaan penduduk kota Tarim membawa anak-anak mereka yang baru lahir ke hadapan para alim ulama. Beliau tumbuh dalam asuhan ayahnya, dididik di lingkungan para ahli ilmu. Waktunya dihabiskan untuk menuntut ilmu pengetahuan agama, mendalami ilmu fikih terlebih-lebih mazhab Syafi'i, dan menghafalkan Al-Quran. Dan adapun guru utamanya adalah orang tuanya sendiri. Di masa kecil beliau hidup di lingkungan para auliaillah dan para faqih seperti Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Masyhur, seperti Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, seperti Al-Habib Abdullah bin Ahmad bin Faqih, seperti Al-Habib Ahmad bin Umar Al-Hinduan, seperti Al-Habib Zain Al-Abidin bin Mustafa Al-Idrus, Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, Syekh Muhammad bin Abdullah Bajamal, Syekh Ahmad bin Abdullah Basyarahil, Syekh Salim bin Umar Bahfadul, dan daripada alim ulama lainnya. Pada saat beranjak dewasa, beliau sering hadir pada majalis-majalis ilmu yang ada di Tarim, khususnya majelis ilmu yang diasuh oleh Al-Imam Qutbul Irsyad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad.
Selain di kota Tarim, beliau juga menuntut ilmu di kota-kota lain seperti Siwun, Sibam, Taris, Zilak, Syihir, dan kota-kota lainnya. Akhlak Al-Habib Husain bin Ahmad Baragbah. Akhlak beliau adalah sebagaimana akhlak kakeknya Al-Habib Abdullah Ba'alawi bin Alwi Al-Guyur bin Muhammad Al-Zaki Al-Muqaddam, yang memiliki sifat-sifat zuhud, wara, hafal Al-Quran, alim, banyak beribadah, semangat dalam mengerjakan amal kebajikan, berkhidmat untuk lingkungannya, selalu disibukkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki sifat dermawan, tawadu dalam berbicara, bertindak maupun berpakaian, sehingga beliau tidak terlihat lebih menonjol dari yang lainnya. Jika kalau berkumpul bersama para sahabat dan guru-gurunya, orang tidak akan mengetahui beliau adalah seorang yang memiliki kemuliaan yang tinggi. Beliau melebur menjadi satu dengan kumpulan jamaah tersebut. Hijrah beliau Al-Habib Husain bin Ahmad Baragbah pada sekitar tahun 1120 Hijriah. Al-Habib Husain bin Ahmad Baragbah meninggalkan kota Tarim dan melakukan perjalanan menuju negara India bersama saudaranya yang bernama Al-Habib Zain Baragbah. Di India mereka berdua berdakwah di beberapa kota seperti Ahmad Abad, Surat, Baijapur, dan lain-lainnya. Selanjutnya menetap untuk beberapa waktu di India. Setelah sekian lama di India, Al-Habib Husain bin Ahmad Baragbah melanjutkan perjalanannya menuju ke Indonesia, sementara saudaranya Al-Habib Zain bin Ahmad Baragbah menetap di India. Rute perjalanan Al-Habib Husain bin Ahmad Baragbah dari India menuju Kolombo, terus ke kota Aceh. Al-Habib Husain bin Ahmad Baragbah tiba pertama kali menjejakkan kakinya di tanah Aceh, di mana kerajaan Aceh saat itu dipimpin oleh Syarif Ibrahim Jamaluddin dengan gelar Sultan Perkasa Alam. Selanjutnya beliau melanjutkan perjalanannya ke kota Palembang Darussalam. Latar belakang masuk Al-Habib Husain bin Ahmad Baragbah ke kota Palembang disebabkan antara lainnya yaitu pada masa itu para habaib mendapatkan tempat yang khusus di Kesultanan Palembang Darussalam, dan juga di kota tersebut dapat perkampungan Al-Alawiyin. Al-Habib Husain bin Ahmad Baragbah tiba di kota Palembang Darussalam pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Mansur Jayo Inglago. Al-Habib Husain bin Ahmad Baragbah tinggal di kota Palembang dan menikah dengan anak pembesar Kesultanan Palembang Darussalam. Hal ini dapat dimaklumi dan juga dibuktikan dengan diberi gelar cucu beliau yaitu Al-Habib Qasim bin Ali bin Husain Baragbah sebagai pangeran oleh Sultan Mahmud Badaruddin I Jayawikromo. Di sekitar medio 1138 Hijriah, Al-Habib Husain bin Ahmad Baragbah memasuki kota Jambi dan menyebarkan agama Islam selama kurang lebih 35 tahun. Kepindahan Al-Habib Husain diperkirakan selain untuk tujuan dakwah juga memiliki dan mempunyai latar belakang lain, yaitu agar anak cucu keluarga Baragbah dapat berkembang biak di Nusantara ini. Ini terbukti dengan keberadaan anak keturunannya yang tersebar di hampir seluruh daerah di Indonesia, Singapura, dan begitu juga Malaysia. Ayah daripada Al-Habib Husain yaitu Al-Habib Ahmad Baragbah memiliki 5 anak laki-laki. Yang pertama adalah Al-Habib Zain yang berada di Surat India. Yang kedua yaitu Al-Habib Umar berada di Tarim Hadramut. Yang ketiga yaitu Al-Habib Alwi berada di Tarim Hadramut. Yang keempat adalah Al-Habib Abdurrahman yang berada di Tarim Hadramut. Yang terakhir adalah Al-Habib Husain yang berada di Jambi, Indonesia. Kepindahan anak cucu Al-Habib Husain bin Ahmad Baragbah dimulai pada pertengahan abad ke-18. Pada tahun itu telah bermunculan kerajaan-kerajaan bercorak maritim yang tumbuh dan berkembang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan Islam di Indonesia, seperti Samudra Pasai, Indragiri, Jambi, Demak, Palembang, Banten, Cirebon, Goa, Banjar, dan begitu juga Ternate. Hubungan perdagangan antara Jambi sebagai penghasil lada terbesar di Sumatera Timur dengan kerajaan-kerajaan lainnya memudahkan persebaran anak keturunan daripada Al-Habib Husain bin Ahmad Baragbah ke seluruh antero Nusantara. Di kota Jambi sendiri, Al-Habib Husain bin Ahmad Baragbah menyebarkan dakwahnya, mengajak umat ke jalan Allah bil hikmati wal mau'izatul hasanah. Dikarenakan keberadaan beliau sebagai orang yang pertama kali masuk ke kota Jambi dari kalangan Ahlul Bait, maka di tangan beliaulah tanggung jawab dakwah kepada umat disampaikan dengan kesabaran dan kegigihan, hingga beliau mendapatkan tempat dan simpati di kalangan umat, baik masyarakat kecil, menengah, maupun penguasanya. Hidup pada masa itu saudagar kaya, keturunan Cina yang tinggal di tengah keluarga istana,
yang mempunyai anak gadis dari perkawinannya dengan putri Kesultanan Jambi. Nama saudagar tersebut yang sekaligus mantu kerajaan Jambi adalah Datuk Sintai. Tergerak di hati Datuk Sintai untuk mengambil mantu Al-Habib Husain bin Ahmad Barakbah untuk dikawinkan dengan putrinya yang bernama Nyai Resik. Diriwayatkan bahwa selain Nyai Resik, Al-Habib Husain bin Ahmad Barakbah juga menikah dengan 3 istri di tempat yang terpisah yang masing-masing mempunyai anak dari perkawinan tersebut. Al-Habib Husain bin Ahmad Barakbah, sahibul haul, mempunyai 13 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. 13 anak laki-laki Al-Habib Husain bin Ahmad Barakbah, yang pertama adalah Zubair, yang kedua adalah Muhammad, yang ketiga adalah Al-Habib Abdurrahman, yang ketiga Al-Habib Hamid, yang kelima adalah Al-Habib Qasim, yang keenam adalah Al-Habib Ahmad, yang ketujuh adalah Al-Habib Hamzah, yang kedelapan adalah Al-Habib Sya'ban, yang kesembilan Al-Habib Abdullah, yang ke-10 Al-Habib Hasan, yang ke-11 Al-Habib Khalid, yang ke-12 Al-Habib Ali, yang terakhir yang ke-13 dari anak laki-lakinya yaitu Al-Habib Hashim. Adapun 3 anak perempuan Al-Habib Husain adalah yang pertama Aisyah, yang kedua Alwiyah, yang ketiga adalah Ruqayyah. Wafat Al-Habib Husain bin Ahmad Barakbah. Al-Habib Husain bin Ahmad Barakbah pulang ke rahmatullah pada tahun 1173 Hijriah atau bertepatan dengan 1760 Masehi. Di tempat beliau berdakwah yang hidup bersama keluarga yaitu kota Jambi tercinta. Beliau dimakamkan di pemakaman Tambak Kelurahan Tahtul Yaman, Kecamatan Pelayangan, seberang kota Jambi. Makam beliau ini dikenal sebagai makam keramat Tambak. Jazahullah anil muslimina khairan. Semoga Allah turunkan pada makam beliau ini rahmat, berkah dan futuhat yang dapat memberikan pada lingkungan sekitarnya, terlebih penziarahnya berupa asrar, berkah, ijabah, wal qabul hajat. Demikianlah sebuah manakib singkat, yaitu sahibul haul wal magam Al-Habib Husain bin Ahmad Barakbah. Ada sedikit perkataan daripada Al-Imam Hamdun bin Ahmad An-Naisaburi. Beliau mengatakan, man nazara fi siyaris salaf arafa taqsirahu wa takhallufahu an darajatir rijal. Barang siapa yang dia melihat daripada kisah daripada salafun saleh, membaca, mendengar, meneladani daripada salafun saleh, cerita salafun saleh, maka dia bakal mengetahui. Dia adalah orang yang mengetahui kekurangannya, yaitu keterbelakangannya yang jauh daripada derajat salafun saleh. Maka dengan adanya hal ini mudah-mudahan kita ini terketuk hati kita. Menjadi kita adalah orang yang sadar atas kekurangan dan keterbelakangan tersebut. Mudah-mudahan selangkah demi langkah kita akan maju ke depan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang bisa saya sampaikan. Ya, kurang lebihnya Al-Fagir memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terlebih-lebih dalam perkataan, dalam penyampaian, terlebih-lebih lagi daripada adab Al-Fagir ketika menyampaikan mungkin kurang sopan, Al-Fagir memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.